Nama saya Askainama, NIM 71281112. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teologi Disabilitas. Setelah saya mempelajari tentang teologi disabilitas, saya menyadari bahwa orang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam hal fisik dan mental. Ada yang menganggap hal itu negatif, tetapi ada juga yang berusaha mencari titik positifnya dari kekurangan tersebut. Kita berusaha bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam adat dan budaya yang tentunya menjadi suatu yang sudah tertanam, karena kan turunan dari nenek moyang, dan itu sudah tertanam dalam kehidupan mereka sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan. Dan dalam adat budaya itu tentu memiliki peraturan yang jika dilanggar akan mengakibatkan akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik, berisiko terhadap pelanggaran tersebut. Terlebih khusus juga di kampung saya ini, kampung desa Kamarian yang biasa juga disebut negeri Kamarian, karena negeri adat. Jadi di sini punya banyak sekali peraturan yang tentu jika dilanggar memiliki resiko begitu, yang tentu membuat masyarakat itu sangat menjunjung tinggi adat tersebut, karena mereka sudah mengalami resiko yang mereka dapat terkait karena tidak taat terhadap peraturan yang dibuat begitu oleh nenek moyang mereka. Saya sudah melakukan wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh gereja, yang dimana jawabannya saya rangkup dalam pernyataan bahwa di desa kami tentu adatnya sangat kuat sekali. Ada berbagai macam peraturan atau adat yang tentu jika dilanggar akan mengakibatkan terhadap anak-anak mereka begitu. Jadi misalnya kalau orang tua yang melakukan pelanggaran tersebut terhadap peraturan-peraturan adat, maka yang akan mendapatkan akibatnya adalah seorang anak gitu. Jadi yang menanggung akibat, karena anak itu merupakan pemberiannya. Kadang-kadang kalau misalnya di kampung saya itu pemberian itu apa yang kita dapatkan itu akibat jadi buah dari apa yang kita lakukan begitu. Jadi anak misalnya orang tuanya nggak taat nih, misalnya orang tuanya tidak taat dalam menjalani peraturan adat, maka buah yang dia dapat itu dengan anaknya itu, karena anaknya itu merupakan buah kan dari orang tuanya begitu, anugerah begitu. Jadi anugerahnya itu nggak sempurna gitu ceritanya. Jadi kalau di sana itu kadang kayak misalnya kalau orang tuanya di sana itu ada adat yang kayak putar kaki, bawa harta, terus apa lagi seperti itu. Dan jika anaknya itu melanggar, jika orang tuanya itu tidak melakukan hal tersebut, kadang-kadang orang tua yang kayak udah pindah ke kota, mereka itu kayak sudah kayak, oh aku kan udah pindah ke kota, nggak usah itu yang nggak terlalu pikirin adat, aku kan nggak tinggal di sana, kenapa harus lakukan adatnya begitu dan sebagainya. Akhirnya ada risiko yang mereka tanggung, yaitu misalnya anaknya itu lahir cacat, misalnya nggak punya lengan, atau lahir tuh kayak orang kok kayak intelektualnya tuh nggak seperti anak-anak pada umumnya begitu dan sebagainya. Terus anaknya nggak bisa ngomong atau hal-hal lain apapun yang tidak baik yang tentu mengecewakan orang tua begitu, apalagi menantikan kedatangan anak begitu. Dan kalau yang saya tanya kepada yang saya wawancarai ini, dikatakan bahwa jika misalnya kita itu punya cara mengatasinya tetap taat dan melakukan segala peraturan yang sudah disusun gitu, sudah diturunkan oleh nenek moyang kita. Tapi kalau untuk cara mengobatinya biasanya itu kalau di kampung saya ini, kalau misalnya seseorang melakukan kesalahan terus anaknya yang berakibat begitu, biasanya kalau misalnya mereka tuh hukumannya tuh nggak dapat langsung, kayak misalnya itu ada kayak peringatan dulu, tapi karena tidak menghiraukan peringatan tersebut akhirnya berakibat fatal. Tapi kadang ada orang-orang yang sudah menyadari peringatan tersebut dan mulai memperbaiki, tapi ada orang-orang yang
udah terjadi dulu baru mereka menyadari oh iya ya, dan akhirnya untuk mengobatinya saya sudah terlambat gitu. Akhirnya cuman kalau misalnya kami itu kalau belum terlambat mereka biasanya kayak berdoa minta pendeta datang gitu, terus doa adatnya juga datang dan mereka akan berdoa bersama. Setelah itu minta pengampunan dari Tuhan, minta pengampunan dari nenek moyang yang karena sudah melanggar peraturan mereka begitu. Karena mereka tentu mempunyai mengatur peraturan itu, menyusun peraturan tersebut pasti untuk kelangsungan masyarakat nggak sih, kayak itu untuk kelangsungan masyarakat yang lebih baik juga. Jadi kalau misalnya dilanggar juga pasti kayak wujud ketidaktaatan kepada mereka begitu, tidak menghargai apa yang sudah mereka lakukan, jadi pasti mereka akan ada hukumannya begitu. Seperti yang disebutkan Goffman dalam bukunya, bahwa perucat bahwa masyarakat terhadap orang disabilitas sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai stigma. Jadi mereka sudah ada stigma gitu tentang orang-orang disabilitas itu nggak bisa buat ini, nggak bisa buat itu, terbatas. Stigmatisasi merupakan bentuk reaksi masyarakat terhadap mereka yang dipandang sebagai yang berbeda karena tidak sesuai dengan norma masyarakat mengenai penampilan atau perilaku. Jadi kalau di budaya kami itu tidak ada pembatasan atau tidak ada pengecualian terhadap orang-orang disabilitas, tidak ada, cuman mungkin lebih kepada sosialnya ya, cara bersosial dengan orang lain itu pasti akan mungkin sedikit terganggu karena kekurangan mereka. Sebenarnya yang diperlukan oleh orang-orang disabilitas adalah pengakuan saja dari masyarakat dan juga diperlakukan dengan baik, karena mereka juga punya keterbatasan dalam hal fisik dan mental, dan masyarakat lain tentu bisa menyadari itu dan bisa juga menghargai itu.